Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hanif Raihan Putra Afrianto. Saya akan membacakan sebuah kisah tentang PKI atau Partai Komunis Indonesia pada 1945 di Madiun. Peristiwa Madiun 69 tahun silam tak akan pupus dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1945 itu merupakan peristiwa kelam yang telah merenggut banyak nyawa ulama dan tokoh-tokoh agama. Sejak peristiwa Madiun 1945 dan pemberontakan G30 SPKI 1965 menjadi bukti betapa hebatnya ancaman komunisme di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa peristiwa Madiun 1945 dilakukan anggota PKI dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau disebut dengan FDR. Ataupun latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1945 menyusul jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada masa itu. Penyebab jatuhnya kabinet Amir akibat kegagalannya pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, 28 Juni 1945 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disebut dengan FDR. Organisasi ini didukung oleh Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI. Mereka melancarkan propaganda anti pemerintah, mengganda pemogokan kerja bagi buruh. Selain itu, melakukan pembunuhan ulama dan pejuang kemerdekaan. Adapun tujuan mereka adalah ingin menentukan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis segala cara pun mereka lakukan demi memuluskan misinya. Sebelum peristiwa Madiun, PKI juga telah melakukan kekacauan di Solo, Surakarta, hingga menewaskan banyak perwira TNI Angkatan Darat dan tokoh pejuang 1945 oleh PKI. Daerah Surakarta dijadikan daerah yang kacau Wild West, sedangkan Madiun dijadikan PKI sebagai basis gerilya. Oke. Pada tanggal 18 September 1945, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintah Soviet di Indonesia. Sejak saat itu gerakan PKI ini semakin merajalela hingga menguasai dan menduduki tempat-tempat yang penting di Madiun. Kesejarawan Agus Suyanto mengungkapkan fakta sejarah bagaimana kebiadaban PKI melakukan makar dan pemberontakan kala itu. Agus menceritakan kekejaman PKI ini di berbagai sumber referensi seperti buku, makalah, buletin, forum diskusi, atau seminar. Agus dan juga penulis buku Banser Berjihad Penumpas PKI ini mengungkapkan ada ribuan nyawa umat Islam termasuk para ulama NU menjadi korban dan simbol-simbol Islam dihancurkan. Keberhasilan FDR menguasai Madiun disusul dengan aksi penjarahan. Penangkapan serangan terhadap musuh PKI, mereka tidak segan-segan menembak hingga berbagai macam tindakan fasisme berlangsung sehingga membuat masyarakat kota Madiun ketakutan. Tanggal 18 September 1945, pagi sebelum terbit fajar, sekitar 1.500 orang pasukan FDR, 700 diantaranya dari Kesatuan Pesindo pimpinan Mayor Panjang Joko Prijono bergerak ke pusat kota Madiun. Kesatuan CPM, TNI, polisi, aparat pemerintah sipil terkejut ketika diserang mendadak. Terjadi perlawanan singkat di markas TNI, kantor CPM, kantor polisi. Pasukan Pesindo bergerak cepat menguasai tempat-tempat strategis di Madiun. Saat fajar terbit, Madiun terjatuh ke tangan FDR. Sekitar 350 orang ditahan. Di waktu yang sama, di kota Magetan sekitar 1.000 orang pasukan FDR bergerak menyerbu kabupaten, kantor komando distrik militer, Kodim, kantor dari distrik militer, kantor repot polisi, rumah kepala pengadilan dan kantor pemerintah sipil di Magetan. Sama dengan penyerangan mendadak di Madiun, setelah menguasai kota Magetan dan menawan bupati, pati, sekretaris kabupaten dan lainnya, gadis rasis, seorang pejuang yang juga wartawan pada tahun 1940-an, menulis reportase tentang kebiadaban FDR tersebut. Gadis menyaksikan pembantaian massal di Gorang Gareng, Magetan, pembunuhan, perampokan, dan penangkapan yang dilakukan FDR. Itu diberikan surat kabar Merdeka 1 November 1948.
Meski tidak sama dengan aksi serangan di Madiun dan Magetan yang sukses mengambil alih pemerintahan, serangan mendadak yang sama pada pagi hari tanggal 18 September 1948 itu dilakukan oleh pasukan GR di Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan lain-lainnya. Sama dengan di Madiun dan Magetan, aksi serangan FDR selalu meninggalkan jejak pembantaian massal terhadap musuh-musuh mereka. Antropolog Amerika Robert J. yang ke Jawa Tengah pada tahun 1983 mencatat bahwa bagaimana PKI melenyapkan tidak hanya pejabat pemerintah, tapi juga penduduk, terutama ulama-ulama ortodoks, santri, dan mereka yang dikenal karena kesalahannya kepada Islam. Mereka itu ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang, seperti santri seperti kita. Masjid dan madrasah dibakar, bahkan ulama dan santri-santrinya dikunci di dalam madrasah, lalu madrasahnya dibakar. Tentu mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ulama itu orang-orang tua yang sudah ubanan. Orang-orang dan anak-anak laki baik yang tidak melawan, setelah itu rumah-rumah pemeluk Islam dirampok dan dirusak. Tindakan kejam PKI selama menjalankan aksi kudeta itu menyulut amarah Presiden Soekarno yang mengecam tindakan tersebut dalam pidato yang berisi seruan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dengan memilih ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan membantu Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia ke Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apapun juga. Presiden Soekarno menyeru agar rakyat membantu alat pemerintah untuk memberantas semua pemberontakan dan mengembalikan pemerintahan yang sah di daerah Madiun harus lekas di tangan kiri kembali. Sejarah mencatat bahwa antara tanggal 18-21 September 1945 gerakan makar PKI yang dilakukan dengan sangat cepat itu tidak bisa dimaknai kecuali sebagai pemberontakan. Oke.